terkait dengan pembangunan SPPG atau kerjasama terkait dengan SPPG yang sudah berdiri. Yang pertama mungkin di dapil saya, Pak. Saya ini daerah pemilihannya Surabaya dan Sidoarjo. Lalu kemudian beberapa saat yang lalu, saat masa reses, saya berkunjung ke beberapa SPPG. Tetapi ada catatan SPPG ini berdiri di tengah-tengah perumahan elit, Pak. Lalu kemudian penerima manfaatnya juga sekolah yang 80% penerima manfaatnya, siswa-siswinya juga yang kategori mampu. Nah, lalu kemudian ada aspirasi, dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru bahwa sering terlambat untuk pengirimannya. Disampaikan pada kesempatan pada waktu itu bahwa untuk bisa berkoordinasi dengan SPPG dengan melibatkan komite sekolah, melibatkan kantin sekolah, lalu kemudian kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karena biar bagaimanapun yang bekerja untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis itu adalah Bapak Ibu guru yang saat itu bertugas. Lalu kemudian ada juga SPPG yang saat itu kita melakukan fungsi pengawasan. SPPG-nya saya juga ragu apakah dimasaknya itu di SPPG tersebut. Karena tidak ada tanda-tanda ada aktivitas masak-memasak di situ. Peralatannya tidak ada. Cuman saya ini menduga ini hanya untuk agar supaya penyerapan anggaran. Lalu kemudian saya tanya, ini peralatannya di mana? Katanya ada di salah satu ruangan, tetapi dikunci, gitu ya. Lalu ini menarik. Jadi saya semakin demikian, semakin saya mencari-cari. Loh ini kok tidak kotor, bersih. Jadi saya takutnya ini ya banyak SPPG yang seperti ini, hanya untuk menyerap anggaran saja. Lalu yang ketiga, saya mendengar ada wacana akan dibuat peternakan ayam. Nah, saya ingat pada saat paparan pertama, Pak Kepala BGN mengatakan bahwa SPPG nanti akan berdiri dan akan melibatkan masyarakat sekitar, memberdayakan UMKM, ya, mensejahterakan petani, mensejahterakan peternak, lalu kemudian melibatkan produk lokal. Nah, saya juga melihat di beberapa wilayah tidak demikian. Jadi ada pengusaha yang membuat peternakan di Cianjur, tetapi distribusinya ke Depok. Jaraknya berapa lama? Sedangkan ayam itu sepemahaman saya hanya bertahan 5 jam. Ini juga harus kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai bergeser. Jadi kita punya juklak juknis, tetap niat awalnya harus kita realisasikan. Gitu. Jangan sampai hanya penyerapan anggaran, lalu kemudian ini dikaitkan dengan bisnis saja. Jadi kalau saya boleh berpendapat, kalau mitra BGN, pemilik SPPG ini harus berjiwa sosial. Tidak boleh hanya bisnis. Nah, kalau hanya bisnis, nantinya yang bukan haknya ada pemotongan-pemotongan. Nah, itu yang harus kita siasati bersama. Lalu kemudian yang terakhir terkait
dengan pembangunan 1000 SPPG di seluruh wilayah yang ditargetkan oleh Polri, Pak. Kenapa Polri dapat jatah pembangunan 1000 SPPG, Pak? Apakah pemberian jatah sebanyak itu ada dasar hukumnya? Yang jelas DPR RI Komisi 9 tidak pernah mendapatkan jatah SPPG. Saya sampai hari ini tidak pernah intervensi satu SPPG pun. Jadi itu mematahkan statement Bu Nani yang awal-awal mengatakan bahwa anggota DPR ada yang ya. Jadi mungkin saya lihat di televisi Ibu bicara begitu, lalu kemudian saya mengatakan bahwa loh kita saja tidak. Bahkan beberapa hari yang lalu ada aspirasi dari daerah pemilihan terkait dengan menanyakan mekanisme untuk kerjasama membuat SPPG. Lalu kemudian saya teruskan di salah satu staf di BGN dan dikatakan bahwa sudah tutup. Sudah tidak ada lagi kerjasama terkait dengan pembukaan SPPG. Berarti saya juga siap dengan jawaban ketika ada aspirasi untuk pembangunan SPPG. Itu saja mungkin dari saya, Pak, untuk Dapil Surabaya. Saya juga mohon agar supaya pemberian SPPG, pemberian makanan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk balita itu melibatkan kader Surabaya Hebat, Pak. Karena kader Surabaya Hebat itu punya data terkait dengan balita. Mereka punya posga, pos keluarga, di mana saat ini sebetulnya sudah ada anggaran terkait dengan pemberian permakanan lansia dan balita. Sama-sama harganya kalau tidak salah satu paket 10.000. Nah kita bedanya kalau makanan bergizi gratis itu dilakukan di SPPG. Tetapi kalau yang diberikan selama ini oleh kader Surabaya Hebat dengan anggaran dari pemerintah kota Surabaya sebesar 10.000 juga, itu melibatkan UMKM sekitar. Jadi tidak usah membangun dapur, tetapi melibatkan UMKM sekitar sehingga makanan yang didistribusikan itu betul-betul fresh, masih hangat gitu. Jadi beda dengan yang dilakukan SPPG. Di sekolah saya melihat hampir semua makanan sudah dingin. Jadi kalau makanan dingin, saya sendiri pribadi pasti saya nggak mau.